Assalamualaikum bre, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. 12 tahun setelah pertemuan pertamanya antara Nabi Muhammad dengan Jibril, Jibril mengajak lagi Nabi Muhammad untuk jalan-jalan, melakukan sebuah perjalanan yang kelak akan dikenal dan dikenang sebagai salah satu perjalanan paling berpengaruh dalam tradisi mistis di dunia. Nabi Muhammad dibangunkan satu malam di kota Mekah, kemudian diajak berdiskusi, dan kemudian dibawa ke Palestina dengan sebuah kendaraan yang sangat cantik, sangat indah, sangat mengkilap, yang disebut sebagai Burak. Dan tidak selesai dari situ, setelah itu Nabi Muhammad pun diajak terbang ke dunia yang tidak mungkin bisa diakses oleh manusia manapun sebelum dan sesudahnya. Nabi Muhammad diajak ke langit pertama, bertemu dengan makhluk-makhluk di sana, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ketujuh, dan Nabi Muhammad diperkenalkan dengan begitu banyak fenomena-fenomena yang tidak terjangkau oleh nalar manusia, dan itu pun belum selesai. Nabi Muhammad kemudian datang ke sebuah tempat yang menjadi sangat-sangat besar, sangat megah, sangat misterius, sangat transenden, yaitu Sidratul Muntaha, sebuah pohon yang sangat-sangat besar dari cahaya. Dan itu pun belum selesai, karena Nabi Muhammad pun pada akhirnya naik lagi ke satu tempat yang bahkan tidak bisa dijangkau oleh Jibril, yaitu tempat singgasana Tuhan, arasnya Allah. Langsung bertemu, langsung berdiskusi, dan ini adalah satu peristiwa, satu momentum yang benar-benar menjadi inti spiritualisme dalam ajaran agama Islam. Inilah peristiwa yang kemudian kita sebut sebagai Isra Mi'raj. Dan seperti yang saya jelaskan berulang kali, ini adalah pengalaman mistik yang paling berpengaruh di dunia spiritual, bukan hanya di kalangan orang-orang Islam, tetapi justru orang-orang non-Muslim juga. Kalau misalkan Baraya ingin mengetahuinya, misalkan ketika cerita Isra Mi'raj ini ditranslasikan dan kemudian diadaptasikan oleh orang Kristen, itu orang-orang Kristen Eropa langsung pada taubatan nasuha semuanya. Jadi kisah ini pernah ditranslasikan dan kemudian digubah oleh Dante Alighieri, yang kemudian menamainya dengan kisah Divine Comedy, yang menceritakan tentang seseorang yang berangkat ke langit ditemani oleh Virgil dan melihat sorga, melihat neraka, dan sebagainya. Kisah ini ketika dibukukan, itu orang-orang Eropa langsung pada tobat tanah suha semuanya gitu. Saking kuatnya pengaruh dari spiritualisme Isra Mi'raj ini. Sayangnya di dunia Islam hal seperti ini tidak lagi bisa dikumandangkan. Karena apa? Karena orang-orang Islam sekarang itu sudah lepas dari spiritualisme mereka, sehingga bahkan kisah Isra Mi'raj tidak dipahami sebagai pengalaman spiritual yang sangat sakral, yang sangat transenden, yang sangat-sangat magis, tidak. Tetapi biasanya Isra Mi'raj justru dipahami sebagai perintah Tuhan untuk menjalankan sholat. Itu saja. Jadi orang-orang Islam sekarang itu sangat kering dengan spiritual, sedemikian sehingga mereka itu gampang marah, gampang mengutuk, gampang menghakimi, hatinya itu mudah diombang-ambing oleh hamara murka dan emosi dan sebagainya. Dan karena itu yang mereka bahas tentang agama juga tidak jauh dari tata cara, hukum-hukum, dan cara menghakimi orang lain. Jauh sekali dari dunia spiritual. Bahkan saking jauhnya dengan dunia spiritual, Buraq, makhluk atau kendaraan yang digunakan oleh Nabi untuk melakukan perjalanan, itu bahkan sering diulik-ulik untuk dicari sainsnya. Apakah Isra Mi'raj itu sesuai dengan sains, Buraq itu sebenarnya adalah cahaya atau wormhole atau hal yang semacam itu gitu. Bahkan banyak sekali ulama-ulama yang mencoba mengulik Buraq itu bentuknya seperti ini dan seperti itu dan sebagainya gitu. Itu benar-benar mengkhianati nilai-nilai spiritual dan sakral yang ada dalam kisah Isra Mi'raj. Tapi kalau misalkan banyak ulama di antara kita yang memang mau seperti itu, ayo kita tantang, beranikah mereka untuk membahas Buraq itu, tapi benar-benar dalam kajian sosiohistoris. Apakah Buraq itu sebenarnya adalah hewan yang merupakan adaptasi dari mitologi-mitologi sebelum Islam, yang kemudian diganti oleh Nabi Muhammad, kemudian digunakan untuk membuat ajaran atau aliran spiritualisme baru? Kita akan ulik pertanyaan itu, simak videonya sampai tuntas, yuk kita bahas. Sebenarnya gambaran Islam tentang Buraq dalam naskah-naskah yang paling otentik itu sebenarnya sangat-sangat sedikit. Paling-paling Buraq itu digambarkan sebagai makhluk
warnanya putih, mengkilap, indah luar biasa, cantik, dan sangat ajaib. Dan bahwa kaki dan tangannya itu bisa memanjang dan bisa memendek. Misalkan ketika dia harus mau menanjak, maka kaki belakangnya panjang dan kaki depannya mendek. Sedemikian sehingga orang yang menungganginya itu tetap menunggang di atas bidang datar horizontal. Begitu kurang lebihnya. Nah, walaupun gambaran tentang buruk itu sangat sederhana dan sangat sedikit dalam naskah-naskah yang paling otentik, entah bagaimana ceritanya, para ulama kemudian mendapatkan gambaran yang lebih tentang bentuk dan wujud dari buruk itu. Ada yang menceritakan bahwa kupingnya panjang, ada yang bilang bahwa badannya juga panjang, ada yang mengatakan bahwa kepalanya itu bentuknya adalah menyerupai wanita dan lain sebagainya. Termasuk juga jenis kelaminnya yang akhirnya disepakati secara konsensus itu adalah wanita. Sekali lagi saya tegaskan bahwa dalam Islam dan naskah-naskah yang paling otentik itu tidak pernah digambarkan dengan gambaran yang seperti itu gitu. Tetapi ya ulama-ulama kemudian tiba-tiba mendapatkan gambaran yang seperti itu. Bukan hanya bentuknya, cerita-ceritanya juga ditambahkan. Misalkan bahwa buruk itu adalah makhluk yang dikendarai oleh Nabi Ibrahim ketika harus mengunjungi istri keduanya, yaitu Hajar gitu ya di Mekah. Atau misalkan bahwa buruk itulah yang menjadi kendaraan ruhnya Husain setelah bebas dari pembantaian Karbala gitu ya, dan lain sebagainya. Cerita juga berkembang. Dan pada akhirnya ketika sekarang kita mengetik buruk di internet, kita menemukan gambaran visual yang jauh lebih tegas dan pasti. Buruk digambarkan sebagai kuda berwarna putih, bersayap seperti Pegasus, dengan wajah menyerupai perempuan cantik khas Persia, dengan rambut hitam yang ikal dan manik-manik yang menutupi lehernya. Lengkap sekali, sudah menjadi seperti itu. Nah, kalau misalkan kita telisik, dari mana sebenarnya cerita-cerita seperti ini? Dari mana sebenarnya ulama-ulama itu menemukan deskripsi imajinatif yang setegas ini? Kalau misalkan kita melihat latar tempat di mana dia berkembang, yaitu Persia, maka kita akan menjadi cukup terjelaskan. Karena kita menemukan banyak sekali indikasi-indikasi yang kuat. Maksudnya gini Baraya, orang-orang Persia pra-Islam itu kenal banyak sekali hewan-hewan campuran. Misalkan ada yang kayak griffin gitu kan, itu kan dari Persia, yang bentuknya singa tetapi kepalanya elang dan punya sayap gitu ya. Atau kita juga mengenal misalkan simurf. Simurf itu burung juga, tetapi dia mamalia. Dia melahirkan anaknya dan menyusui anaknya, yang kemudian digambarkan pada generasi belakangan itu wajahnya adalah wajah singa gitu, dan lain sebagainya. Nah, karena itu maka kita bisa simpulkan bahwa orang-orang Persia itu adalah orang yang senang mencampur-campurkan hewan-hewan gitu menjadi hewan mitologi mereka. Dan ini juga sebenarnya umum karena tetangganya Persia yaitu India bahkan lebih ekstrim lagi dalam menciptakan gambaran-gambaran makhluk mitologis yang seperti itu. Tetapi apa sih? Dan gambaran buruk itu adalah sepertiga manusia, sepertiga kuda, sepertiga burung, maka ya masuk akal bahwa orang-orang Persia memang menggubah ini. Apalagi kita mengenalnya gambaran-gambaran seperti yang kita kenal sekarang itu memang berasal dari Persia. Tetapi apakah ada kemungkinan yang lain? Kan bisa saja itu sebenarnya bukan dari Persia, tetapi itu dari Yunani. Karena di situ ada cerita yang mirip antara Pegasus dengan buruk. Jadi buruk itu adalah adaptasi dari Pegasus. Kenapa seperti itu? Coba lihat misalkan ya, Pegasus itu digambarkan sebagai makhluk mitologis yang berasal dari darahnya Medusa. Dia adalah kuda putih yang akan membawa arwah dari para pahlawan untuk menghadap dewa di Olympus. Dewa Zeus misalkan. Nah, ini berarti kan mirip. Jadi ada hamba yang karena ketakwaannya atau karena kehebatannya atau karena kepahlawanannya dibawa ke dewa, dan itu menggunakan kendaraan. Ya bisa kan seperti itu? Bisa juga. Atau misalkan kita menemukan ada sebuah hadis yang nampaknya juga sangat cocok dalam hal ini, di mana Aisyah istri Nabi itu kan memiliki mainan. Mainan itu berbentuk kuda-kudaan, dan kuda-kudaan itu ada sayapnya. Jadi apakah cerita mitologi Yunani itu sudah sampai ke Mekah sedemikian sehingga itu menginspirasi Nabi Muhammad untuk menggambarkan makhluk yang mengantarkannya ke Sidratul Muntaha? Apakah seperti itu? Ya, itu kalau misalkan Baraya mau membuka
kemungkinan untuk itu ya silahkan saja. Tapi saya sih dalam hal ini ada beberapa ganjalan gitu ya. Pertama, ketika Aisyah itu menampilkan kepada Nabi Muhammad bahwa kudanya itu ada sayapnya, Nabi Muhammad kan langsung komplain dan menunjukkan keheranan dan ketidaksetujuan. Misalkan, masa sih kuda kok ada sayapnya gitu. Nah, pernyataan Nabi bahwa kuda kok ada sayapnya itu kan sebenarnya adalah komplain karena Nabi tidak percaya kuda ada sayapnya. Dan karena itu, komplainan itu seharusnya muncul ketika Nabi memang sama sekali tidak pernah membayangkan atau melihat ada kuda yang ada sayapnya. Kan begitu ya? Ya, kurang lebihnya begitu. Nah, jadi dalam hal ini sepertinya tidak. Jadi mungkin saja kebudayaan Persia dengan segala mitologinya itu memang berpengaruh dan berdampak terhadap kebudayaan Arab. Dan itu kita bisa konfirmasi dalam sejarah. Tetapi apakah Pegasus itu kemudian menjadi imajinasi tersendiri yang tersimpan dalam benak Nabi dan kemudian Nabi membuatkan cerita barunya dalam versi Buraq? Itu saya pikir juga terlalu jauh untuk itu gitu ya. Apalagi pada waktu itu akses terhadap kebudayaan langsung Yunani itu sangat terbatas untuk orang-orang Arab. Lagi pula satu hal yang harus ditegaskan di sini adalah bahwa Nabi itu tidak pernah menggambarkan secara eksplisit bahwa ia tuh kuda. Bahkan tidak disebut kuda. Pembanding dari Nabi untuk Buraq itu adalah bagal dan keledai yang digambarkan oleh Nabi secara jelas bahwa Buraq itu ukurannya lebih kecil daripada bagal dan lebih besar daripada keledai. Nah, bagal itu apa? Bagal itu sebenarnya adalah hasil hewan kawin campur antara kuda betina dengan keledai jantan. Jadilah bagal, begitu kan? Nah, jadi di situ kalau misalkan Nabi terinspirasi oleh Pegasus yang adalah kuda terbang, maka Nabi seharusnya menyebut saja itu langsung kuda gitu. Tetapi Nabi sama sekali tidak menyebut kuda. Nabi justru malah menyebut keledai dan hewan campur dari keledai gitu kan begitu. Ini juga saya pikir secara semiotika ini juga kurang pas gitu ya. Atau misalkan ada juga tafsiran bahwa sebenarnya Buraq ini terinspirasi dari kuda Elia. Jadi kan ada tuduhan bahwa Nabi Muhammad menjiplak dari Alkitab, misalkan kisah-kisahnya, dan ya panjang lah, itu juga sudah menjadi sebuah perdebatan panjang dari zaman dulu sampai zaman sekarang gitu ya. Nah, di dalam cerita Alkitab itu, khususnya dalam Raja-Raja 2, kisah tentang Elia, nanti koreksi jika saya salah. Jadi Elia itu kan akhirnya bertemu juga dengan Tuhan dan mengendarai kereta kuda yang bercahaya, yang membara, yang menyala dengan api gitu. Nah, apakah Nabi Muhammad itu terinspirasi dari cerita ini? Nah, ini juga ya sekali lagi ya, kalau misalkan Baraya mau memahaminya seperti itu ya silahkan saja. Tapi dalam pikiran saya itu sama sekali tidak. Hal yang teknisnya adalah bahwa Elia itu naik ke langit itu dengan kereta kuda dan bukan kuda dan bukan bagal juga, bukan keledai, dan sampai sejauh itu nampaknya itu biasa-biasa aja. Yang lebih pentingnya lagi adalah bahwa pesan yang ditampilkan itu sepenuhnya berbeda. Jadi Isra Mi'raj itu ditampilkan sebagai satu pengalaman spiritual yang sangat hening, sedangkan kuda Elia dengan keretanya itu adalah mendemonstrasikan sesuatu yang sangat kuat, sangat berbobot, dan menegaskan otoritas gitu. Jadi lagi-lagi secara semiotik ini kayaknya gak nyambung gitu. Sepertinya memang tidak nyambung. Dan yang lebih anehnya lagi adalah kalau memang kisah ini terinspirasi dari kisah lain, maka kandidat yang paling utama, yaitu kisah Arda-Firaf, justru sama sekali tidak menceritakannya. Jadi begini Baraya, kisah Isra Mi'raj itu sering dituding sebagai jiplakan dari sebuah naskah cerita yang ada ratusan tahun sebelumnya, yaitu Arda-Firaf, yang ditulis oleh orang-orang Persia. Kisah Arda-Firaf itu kurang lebih ada seorang pendeta baik hati yang kemudian datang secara spiritual ke langit bertemu dengan Tuhan Ahura Mazda, didampingi oleh 3 makhluk astral begitulah, dan di sana ada diskusi panjang, ya mirip-mirip dengan cerita Isra Mi'raj. Nah, kisah inilah yang seperti saya katakan barusan, itu paling sering dituduh sebagai inspirasi dari kisah Isra Mi'raj. Nah, tetapi walaupun kisah ini yang paling mirip, tetapi kisah Buraqnya itu gak ada. Jadi Buraq dalam Arda-Firaf itu sama sekali tidak ditemukan. Jadi perjalanan spiritual langsung aja ke sana dan tidak ada kendaraannya gitu. Jadi dalam hal ini
kuda Pegasus nampaknya jauh, kuda Elia juga jauh, dan dalam Arda-Firaf juga tidak ada. Nampaknya sih saya mengambil kesimpulan bahwa kisah ini memang asli dari Nabi, asli dari tradisi itu. Jadi kita kesampingkan apakah Nabi Muhammad nanti itu benar-benar mengarang cerita atau apa, ya kita kesampingkan dulu. Cuman setidaknya dalam hal ini saya sih menyimpulkan bahwa ini tidak ada pengaruh dari cerita-cerita yang lain. Nah, bagaimana dengan Arda-Firaf sendiri? Nah, ini Arda-Firaf juga sebenarnya adalah satu cerita yang cukup membingungkan, Baraya. Jadi, kisahnya mirip sekali dengan Isra Mi'raj, mirip sekali, dan bisa kita komparasikan, itu banyak sekali kemiripannya. Tetapi, apakah itu benar-benar inspirasi dari peristiwa Isra Mi'raj? Kalau misalkan kita asumsikan bahwa Arda-Firaf itu memang berasal dari kehidupan sebelum Nabi Muhammad, maka mungkin saja ini adalah cerita yang kemudian menginspirasi Nabi. Tetapi pada faktanya adalah bahwa kita tidak pernah menemukan naskah otentik Arda-Firaf selain yang ada di abad ke-10. Dan abad ke-10 itu ditulis di sekitaran lingkungan Islam. Jadi dengan pertimbangan ini, kemiripan antara Arda-Firaf dengan cerita Isra Mi'raj lebih mungkin Isra Mi'raj yang menjadi inspirasi dari Arda-Firaf yang ditulis abad ke-10 daripada cerita Isra Mi'raj yang berasal dari Arda-Firaf yang abad kedua Masehi. Pikiran saya seperti itu. Ditambah lagi dengan kisah-kisah spiritual seseorang yang datang berkunjung ke Tuhan dan dimensinya itu juga sebenarnya adalah kisah-kisah yang umum dalam, ya seperti yang tadi ya, nabi-nabi orang Israel, kemudian dalam tradisi Hindu, dalam kisah-kisah Purana itu kita menemukan banyak sekali ada orang-orang yang datang ke langit, kemudian bertemu dengan Tuhan dan seterusnya, itu banyak sekali kisah-kisah yang seperti itu. Jadi mungkin ini adalah salah satu kisah spiritual yang paling umum, tetapi juga tidak harus saling mempengaruhi dan saling menginspirasi satu sama lain. Karena kalau misalkan ada cerita tentang Tuhan, ada cerita tentang roh, dan ada cerita tentang hamba, serta ada cerita tentang kehidupan setelah kematian, maka kisah orang suci yang kemudian ketemu sama Tuhan di akhirat dan begini dan begitu, itu menjadi sesuatu yang nampaknya umum, dan bahkan ketika mereka tidak, dan bahkan ketika orang-orang atau kebudayaan-kebudayaan itu tidak saling berinteraksi satu sama lain. Jadi kesimpulannya bagaimana? Ya, kesimpulannya adalah bahwa buruk yang ini, yang ada di mana-mana ini, bahkan di makam Wali Songo itu bentuknya juga ada yang seperti ini fix, ini adalah asli gubahan dari orang-orang Persia atau orang-orang yang sangat terpengaruh oleh tradisi Persia. Dan orang-orang Persia mendapatkannya dari cerita-cerita yang merupakan campuran dari berbagai mitologi di seluruh dunia yang bisa mereka akses. Tetapi gambaran buruk yang sangat sederhana dan praktis dalam ajaran agama Islam sebagai hewan yang terbuat dari cahaya, mengkilap apa segala rupa, itu nampaknya memang otentik dari kisah itu sendiri, dari kisah Isra Mi'raj. Itu adalah hasil tafsiran saya. Baraya kalau misalkan tidak setuju juga tidak apa-apa, dan kalau Baraya punya pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar. Saya